Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 8, yaitu mengenai koordinat kartesius. Kita sudah masuk bab 2 ya, koordinat kartesius, dengan kompetensi dasar menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Baik, kita langsung pelajari koordinat kartesius. Ini sudah pernah kalian pelajari di SD ya, kita dalami lagi. Koordinat kartesius terdiri dari dua garis berarah yang saling tegak lurus. Garis vertikal disebut sumbu Y dan garis horizontal disebut sumbu X. Koordinat kartesius digunakan untuk menyatakan posisi suatu objek. Posisi atau letak suatu objek titik pada koordinat kartesius dinyatakan dengan X, Y. Dengan X menyatakan jarak titik terhadap sumbu Y dan Y menyatakan jarak titik terhadap sumbu X. Penjelasannya, coba simak. Koordinat kartesius terdiri dari dua garis berarah yang saling tegak lurus. Garis vertikal disebut sumbu Y, dan garis horizontal disebut dengan sumbu X. Nah, itu sumbu Y dan sumbu X. Koordinat kartesius digunakan untuk menyatakan posisi suatu objek. Misalkan kita akan menentukan posisi atau letak titik A pada koordinat kartesius. Maka caranya, posisi atau letak suatu objek titik pada koordinat kartesius dinyatakan dengan X, Y. Dengan X menyatakan jarak titik terhadap sumbu Y, dan Y menyatakan jarak titik terhadap sumbu X. Maka ketika kita akan menentukan koordinat titik A, maka A ini koordinatnya itu adalah X, Y. Ya, dengan X menyatakan jarak titik terhadap sumbu Y. Misalkan jarak dari A ke sumbu Y itu 5 satuan. Dan Y menyatakan jarak titik terhadap sumbu X, misalkan 2 satuan. Sekali lagi, kita akan menentukan koordinat A, yaitu X, Y. Dengan X menyatakan jarak titik A terhadap sumbu Y, misal 5 satuan. Dan jarak titik A ke sumbu X ini Y ya. Y menyatakan jarak titik A terhadap sumbu X. Misalkan 2 satuan. Maka koordinat A adalah 5,2. Cara kedua untuk menentukan koordinat suatu titik pada koordinat kartesius adalah dengan cara tarik garis dari titik A sehingga memotong sumbu Y. Kemudian kita tempatkan sebuah titik skala di sini. Hitung jaraknya dari titik skala ke titik pangkal atau ke sumbu X. Maka diperoleh 2 satuan. Kemudian tarik garis dari titik A ke sumbu X, buat titik skala, hitung jarak dari titik skala ini ke titik pangkal atau ke sumbu Y. Maka diperoleh 5 satuan. Kita tulis 5 di X ya, dan 2 di sumbu Y. Absisnya 5, ordinatnya 2, maka koordinatnya adalah 5,2. Atau bisa jadi ketika kalian ingin menentukan koordinatnya, kalian menggunakan cara ini karena sudah diketahui, misalkan ya, skalanya sudah diketahui, ada titik skalanya, masing-masing titik itu mewakili jarak satu satuan. Kita tuliskan 1, 2 di Y, 1, 2, 3, 4, 5 di X. Tinggal tarik garis dari A ke sumbu X, tarik garis dari titik A ke sumbu Y, maka hasilnya adalah tepat di 5,2. Baik, selanjutnya coba perhatikan, ini ada koordinat kartesius, ini sumbu Y-nya. Di sini sumbu Y-nya dan di sini sumbu X-nya. Koordinat kartesius ini terbagi menjadi 4 bagian yang sama ya. Oke. Nah, kita beri nama, yang ini adalah kuadran 1, ini kuadran 2, yang ini kuadran 3,
Yang ini kuadran 4. Baik. Ya, sudah Bapak edit dulu ya. Oke, kuadran 1 ini absisnya positif, ordinatnya juga positif. Kuadran 2 absisnya negatif. Ini absis ya. Lihat sumbu X-nya ada di negatif, sumbu X-nya ada di positif. Kuadran 3 absisnya negatif, ordinatnya negatif juga. Begitupun di kuadran 4 absisnya positif, ordinatnya negatif ya. Kalau kuadran 1, sekali lagi, kalau kuadran 1 ini X-nya positif, Y-nya juga positif. Kalau kuadran 2, sumbu X-nya negatif ya, atau absisnya negatif, ordinatnya positif ya. Kalau yang atas positif, kanan juga positif. Seperti aturan garis bilangan ya. Untuk kuadran 3, absisnya negatif, ordinatnya juga negatif. Untuk kuadran 4, absisnya positif, ordinatnya negatif. Itu tentang kuadran ya. Ada 4 kuadran. Sekali lagi ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kita masuk ke contoh soal. Di sini ada sebuah bidang koordinat kartesius dengan 8 titik, yaitu A, B, C, D, E, F, dan G dan H. Koordinat titik A tinggal kita tarik garis dari A ke sumbu X dan dari A ke sumbu Y. Maka diketahui absisnya 3, ordinatnya 6, maka koordinat A adalah 3,6. B, absisnya 4, ordinatnya 4. Berarti koordinatnya adalah 4,4. Selanjutnya, titik H, koordinat titik H absisnya 6, ordinatnya negatif 5. Maka koordinatnya adalah 6, negatif 5. Terakhir, absisnya untuk D ya, absisnya negatif 6, ordinatnya 5, maka titik koordinatnya adalah negatif 6,5. Tugas kalian, tuliskan koordinat untuk masing-masing titik C, E, F, dan G. Baik, selanjutnya coba perhatikan. Nah, kita akan menentukan jarak suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita akan nyatakan koordinatnya. Coba sekarang perhatikan titik A. Ini titik A. Jarak A ke sumbu X adalah 2. Ke sumbu X, sorry. Ke sumbu X jaraknya adalah 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan. Jarak A ke sumbu Y adalah 2. 1, 2. Maka koordinatnya adalah 2,6. Dilihat di sini ya. Untuk B, silakan kalian isi sendiri di sini ya. Tulis di buku, gambarkan heula koordinat kartesiusna, kemudian diisi, buat tabelnya juga ya. Kemudian C, yang ini C. Jarak C ke sumbu X, 1, 2, 3, 3 satuan, tulis 3. C ke Y, 1, 2, 3, 4, 4 satuan ya. Karena ada di kuadran 2, maka X-nya negatif, Y-nya positif. Negatif 4, ini 3 bukan 5 ya, 3. Typo ya. Kemudian E. Jarak ke sumbu X 1, 2, 3. Tulis 3. Jarak ke sumbu Y 1, 2, 3. Nah, tilu kotaknya atau tilu satuan. Karena ini ada di kuadran 3. X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Negatif 3, negatif 3. Untuk yang H, jarak ke sumbu X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jarak ke sumbu Y-nya 1, 2, 3. Koordinatnya adalah 3, negatif 6. Tugas kedua silakan dilengkapi tabel tersebut ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini latihannya ya. Koordinat kartesiusnya di slide ini. Kemudian pertanyaannya ada di slide selanjutnya. Itu saja di video kali ini ya. Semoga kalian semua dapat menangkap apa yang Bapak jelaskan. Semoga kalian dapat memahami apa yang Bapak ajarkan.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.